Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan, NIM A1J1181045 dari kelompok 2 Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia. Adapun video ini merupakan video tugas praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Adapun pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi manusia. Berikut saya mulai penjelasannya. Sistem reproduksi atau sistem genital pada manusia adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting yang ada dalam sistem reproduksi. Tidak seperti kebanyakan sistem organ yang ada dalam tubuh manusia, jenis kelamin dari spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu, yang mana memungkinkan juga untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar dari keturunannya. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup digunakan untuk berkembang biak, baik untuk melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Selanjutnya, bisa dilihat di gambar sini, sistem reproduksi manusia baik pria atau wanita memiliki struktur organ internal dan juga organ eksternalnya itu masing-masing. Bisa dilihat di sini, setiap organ dalam sistem reproduksi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Ya, berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria, struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi yang pertama adalah penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, penis ini akan mengeluarkan sperma melalui saluran yang berada di dalamnya yang dinamakan dengan uretra. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum ini adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil ini merupakan kantong kecil yang berotot dan melindungi testis. Selanjutnya adalah testis. Testis adalah organ yang paling penting dari sistem reproduksi laki-laki, yang mana terletak di dalam skrotum. Testis ini merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Adapun gambarnya testis adalah yang ini. Ya, selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ-organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi uretra, vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretral, dan juga kelenjar Chopper. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut ini mereka terus bersama-sama untuk berfungsi memproduksi, menyimpan, dan juga mengatur keluarnya sperma. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke sistem reproduksi wanita. Seperti halnya manusia, sistem reproduksi wanita juga terdiri atas organ internal dan juga organ eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang organ internalnya. Yang pertama adalah tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai jalur sel untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ya, selanjutnya ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di antara kedua sisi rahim. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen serta progesteron. Selanjutnya vagina dan juga serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir atau liang peranakan. Saat berhubungan seksual, sperma akan dikeluarkan ke dalam organ ini melalui penis. Ya, selanjutnya adalah
uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga untuk yang berfungsi untuk dia tuh menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang di masa kehamilan. Seperti halnya pada pria, organ reproduksi wanita juga itu turut didukung oleh yang namanya organ-organ reproduksi eksternal, di mana organ reproduksi eksternal dari wanita itu terdiri dari yang pertama labium mayor atau lapisan yang paling luar ini. Habis itu lapisan labium minor atau di bawahnya. Habis itu vestibulum itu yang ini. Dan juga klitoris itu yang ini. Dimana seperti hal-halnya juga seperti halnya tadi pada pria, sistem reproduksi ini juga organ-organ internal ini, organ-organ eksternal ini juga memiliki fungsi mereka masing-masing, di mana organ-organ ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual dari wanita dan juga melindungi organ reproduksi internal dari wanita dari berbagai penyebab infeksi, karena sistem reproduksi itu sangat rentan terhadap infeksi, dan juga membantu proses pembuahan sel telur dan juga sel sperma. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.